Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait dasar untuk penginputan pelaksanaan kegiatan pada aplikasi Siskudes. Yang mana kita ketahui bahwa ketika pemerintah desa mengakses di menu data entry di data umum, di sini nanti pemerintah desa akan menginput yang namanya pelaksana kegiatan anggaran. Berikutnya, ketika pemerintah desa menginput di menu data entry, perencanaan, RPJM, dan RKP desa, di sini juga nanti pemerintah desa di menu RPJM desa akan menginput yang namanya pelaksana kegiatan. Dan selanjutnya ketika pemerintah desa menginput di menu data entry, penganggaran, isi data anggaran, dan di menu kegiatan, maka di sini juga pemerintah desa akan menginput yaitu nama pelaksana kegiatan anggaran yang dijabat dalam PPKD. Nah, dasar hukumnya sendiri, jika kita melihat yang pertama di menu data entry perencanaan desa. Untuk pelaksanaan kegiatan di menu RPJM desa ini, jika kita melihat hanya menguraikan yaitu jabatannya, dan jabatannya ini tidak sembarangan untuk desa menginputnya. Ada dasar hukumnya yaitu lampiran peraturan desa tentang RKP desa, di mana formatnya ada di format yaitu rancangan kerja pemerintah desa atau RKP desa. Jadi di sini kita ketahui bahwa ada kolomnya bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya sumber pembiayaan, dan yang terakhir adalah rencana pelaksana kegiatan anggaran. Jadi, untuk kegiatan-kegiatan yang diinput pada aplikasi Siskudes, nama pelaksana kegiatan di menu RPJM Desa dan RKP Desa, sumber datanya adalah dari rancangan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa ini. Berikutnya kita ketahui sendiri bahwa sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 pada pasal 29 ini, untuk RKP desa itu menjadi dasar penetapan APBD desa, yang artinya nama-nama pelaksana kegiatan yang terdapat di rancangan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa di kolom ini nantinya akan di-SK-kan kembali oleh kepala desa sebagai PPKD. Mengingat apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 3 mulai dari ayat 3 ini, dalam hal melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Jadi nanti ada surat keputusan kepala desa tentang PKPKD yang artinya kepala desa dan PPKD yang di dalamnya adalah perangkat desa, yang mana nanti PPKD inilah yang mendapat sebagian kekuasaan kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Dan seperti yang disampaikan tadi, nama-nama perangkat desa selaku PPKD untuk pelaksana kegiatannya itu dasarnya adalah RKP desa. Dan berikutnya nama-nama pelaksana kegiatan itu akan diinput mulai di menu data entry di data umum ini. Jadi nantinya dengan dasar SK PPKD itulah akan diinput nama-nama pelaksana kegiatannya, yang mana di sini sudah ada namanya dan sudah ada jabatannya. Berikutnya, nama-nama pelaksana kegiatan ini juga akan diinput di menu kegiatan. Jadi, nama-nama pelaksana kegiatan di menu kegiatan ini adalah hasil dari SK PPKD
yang berdasarkan rancangan RKP Desa. Nah, nama-nama pelaksana kegiatan ini juga yang nantinya yang bisa melakukan SPP sebagaimana amanat Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 53 ini. Di sini dikatakan hanya KAUR kasih pelaksana kegiatan anggaran lah yang bisa mengajukan SPP. Jadi bukan kepala desa, bukan KAUR keuangan, bukan sekretaris desa, tapi hanya KAUR kasih pelaksana kegiatan anggaran. Oleh karena itulah, jika pemerintah desa menginput SPP di menu data entry, penatausan, kita pilih desa dulu, dan jika kita lakukan cetak untuk SPP, di sini baik itu SPTB dan SPP 2 yang mengajukan adalah KAUR kasih pelaksana kegiatan anggaran. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa dalam hal pemerintah desa menginput di menu data entry perencanaan desa RPJM desa dan di situ ada nama pelaksana kegiatan anggaran, dasar hukumnya adalah rencana rancangan kerja pemerintah desa atau RKP desa dalam peraturan desa tentang RKP desa. Berikutnya, ketika pemerintah desa menginput nama pelaksana kegiatan di data umum, ini nanti nama pelaksana kegiatannya dasarnya adalah SKPPKD. Nah, berikutnya kegiatan anggaran yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan anggaran baik berdasarkan Perdes RKP Desa dan SKPPKD itu nantinya akan disesuaikan pada saat pemerintah desa menginput di penganggaran isi data anggaran di menu kegiatan. Di mana seperti tadi dicontohkan misalkan untuk kasih pemerintahan di sini dia melaksanakan kegiatan yaitu penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, yang mana untuk kegiatan-kegiatan ini merupakan lampiran dari SKPPKD dan berdasarkan Perdes RKP Desa. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.